Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Imtinan dengan NPM 201201138. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok kami yang akan memaparkan mengenai tugas dari pengantar filsafat hukum mengenai hak kekayaan intelektual dan hak komunal. Anggota kelompok kami terdiri dari Joshua Stefanus Marcelino, Evan Samuelson Belvanio, Aisyah Dias Septiana, Nadia Imtinan Alkasalma, Muhammad Badrik Hazir, Muhammad Badrik Haris, dan Rionanda Aditya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Aisyah Dias. Kepada Aisyah Dias, saya persilahkan. HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI seperti Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Sirkuit Terpadu, dan Merek. Kekayaan intelektual atau KI dibagi menjadi dua, yaitu hak kekayaan intelektual yang bersifat personal dan hak intelektual yang bersifat komunal. Di sini kami mendapatkan rumusan masalah yang terdapat. Yang pertama, apa sajakah sifat dan bentuk dari HKI dan hak komunal? Kedua, apa sajakah prinsip-prinsip HKI dan hak komunal? Ketiga, apa sajakah permasalahan yang terjadi antara HKI dan hak komunal? Keempat, apakah status tanah ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik perorangan? Dan terakhir, bagaimanakah cara penyelesaian kasus tanah ulayat ini? Lalu kemudian, sifat dalam konsep HK ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas dan HKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak. Lalu hak kekayaan intelektual ini dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Di mana hak kekayaan industri ini dibagi lagi menjadi 5 macam, yaitu paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Lalu, simbol yang digunakan dalam HK ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, trademark, yang kedua, service mark, yang ketiga, registered mark, dan yang keempat, copyright. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip HKI dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada prinsip sosial. Prinsip sosial kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang diberikan oleh hukum atas merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Prinsip HKI dalam perjanjian TRIPS WTO dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip free to determine. 2, prinsip intellectual property convention. 3, prinsip national treatment. Yang keempat, prinsip most favored nation. Yang kedua, ada prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan anggota keuntungan bagi pemilik hak cipta. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap keterampilan. Permasalahan antara HKI dan hak komunal. Dalam hal ini, pemerintah berusaha mengatasi kekurangan inovasi dengan mengundang perusahaan asing berinvestasi di Indonesia yang mensyaratkan adanya transfer teknologi. Namun, mengingat bahwa teknologi syarat HKI pemaksaan seperti ini malah membuat Indonesia menjadi tidak menarik bagi bisnis yang produknya pada HKI, atau HAKI, terutama farmasi. Bagi perusahaan farmasi, pasal 20 ayat 1 Paten 2000 UU Paten 2016 adalah pengalaman terbesar. Pasal ini mewajibkan pemegang paten Indonesia untuk produksi produknya dalam negeri dan jika tidak dilakukan dapat menyebabkan pembatalan paten atau kewajiban lisensi kepada pihak lainnya. Peraturan ini bertabrakan dengan kedua dinamika industri di atas. Dilanjutkan oleh teman saya, Rionanda. Hal yang mendasari dalam permasalahan pertahanan Indonesia adalah lemahnya pengakuan di perlindungan hukum
keberadaan masyarakat hukum adat. UUP menjelaskan bahwa kepemilikan masyarakat dapat terhadap tanah ulayat sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Untuk itu negara wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat dapat sepanjang masih diakui, masih hidup, adat, institusi masyarakat, lembaga yang memenuhi mereka untuk mengelola atau mengusahakan tetap dimiliki. Hal yang menyebabkan adanya suatu permasalahan yang kerap kali sering muncul. Next. Indikasi geografis adalah suatu tanda menunjukkan daerah asal suatu barang dan produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam. Hukum adat adalah penyebab utama konflik hak ulayat. Hukum negara yang menganut sifat penguasaan individual formal dan mengindikasikan pada sisi ekonomi bertentangan dengan pragma hukum adat yang komunal dari informal. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Apakah status tanah ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik perorangan? Jadi, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu berdasarkan Undang-Undang PA, tanah tersebut secara otomatis dikuasai oleh langsung negara. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substansif. Yang kedua, konflik struktural yang disebabkan antara lain karena pola perilaku atau interaksi yang destruktif. Yang ketiga, konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku. Yang keempat, konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan. Yang kelima, konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru dan sebagainya. Next. Mekanisme penyelesaian sengketa pada umumnya ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai berikut. Yang pertama, bila ditemukan cacat administratif karena kekeliruan data awal, maka koreksi administratif dilakukan oleh BPN. Kedua, bila kedua belah pihak saling terbuka, diusahakan musyawarah yang difasilitasi oleh BPN. Yang ketiga, bila sengketa melibatkan instansi sektoral, diupayakan koordinasi antar sektor. Next. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah sengketa tanah yang berlarut-larut dalam penyelesaian konflik tidak dapat menyebabkan pihaknya dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun ada peluang besar menggugat melalui peradilan, tetapi pihak lawan cenderung menghindarinya. Selain itu, anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama, serta berbelit-belit. Dengan demikian, status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki oleh masyarakat hukum adat. Untuk berdasarkan UU PA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Hak ulayat bukanlah hak milik bersama seperti hak komunal yang diatur dalam Permen ATR atau kepala. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.